ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi aujaba alaina bisyari'ati Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim yang Allah muliakan, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesaat lagi akan sampai pada bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Di negeri kita sering menyebutnya dengan bulan suci. Padahal bulan suci itu kita sebagai seorang muslim cuma mengenal ada 4. Ada bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ramadan tidak ada. Tapi ya itulah, orang Indonesia itu kadang-kadang yang penting cocok. Tapi secara bahasa tentu tidak masuk kalau Ramadan disebut bulan suci. Yang benar adalah Ramadan itu adalah bulan barokah. Sebagaimana yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini, tema yang selalu menjadi acuan bagi kita setiap orang-orang beriman umat Rasulullah SAW, mengapa Ramadan kita ini sering bermasalah setiap tahun? Ternyata kalau kita tengok sejarahnya, rupanya memang Ramadan kita tidak seberkualitas Ramadannya Nabi. Padahal kalau kita menghitung usia umur kita setiap tahun berjumpa Ramadan, mungkin sudah ada yang lebih 20 kali berjumpa Ramadan. Mungkin ada yang 30 kali, 40 kali bahkan 50 kali lebih. Tapi mengapa kok iman tidak bertambah, akhlak tidak bertambah baik, kualitas keimanan kita tidak meningkat? Bisa jadi ada yang masalah. Kita sering tidak cocok Ramadan kita dengan Ramadannya Rasulullah SAW. Padahal Ramadan Rasulullah itu, Nabi ketemu dengan Ramadan itu, ya mungkin hanya sekitar 8-9 kali dalam riwayat. Pertama kali syariat Ramadan ditetapkan tahun 2 Hijriah. Rasul wafat tahun 10 Hijriah. Artinya antara 8-10 kali saja. 8-9 kali saja Nabi berjumpa dengan Ramadan. Bandingkan dengan kita. Kita sudah berjumpa Ramadan mungkin untuk yang kesekian kalinya. Tapi mengapa iman tidak meningkat, akhlak tidak membaik, dan maksiat masih menjadi hobi kita setiap saat? Padahal seharusnya kalau hasil Ramadannya itu baik, inputnya baik, maka outputnya pun juga menjadi baik, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang bagaimana bentuk Ramadannya Rasulullah secara terurut, agar kita bisa menduplikasi. Kan yang penting ini kan kita menduplikasi, yang mengcopy paste. Bagaimana pola Ramadannya Rasulullah dari tahun ke tahun, yang kita lihat semakin tahun Nabi berjumpa dengan Ramadan, peningkatan kualitas iman itu sangat signifikan dirasakan oleh Rasulullah SAW. Contoh, misalnya di penghujung akhir hidup Nabi SAW menjelang wafat. Biasanya kan Nabi SAW itu itikaf, itu hanya sekitar 10 hari terakhir. Kan begitu, memang itulah sunnahnya, 10 hari terakhir Ramadan. Beritikaf, masuk ke dalam masjid, mentotalitaskan ibadah, baik membaca Al-Quran, baik tahajud, dan lain sebagainya. Tapi menjelang wafatnya Nabi SAW, bahkan Nabi pernah beriktikaf 20 hari lamanya di dalam masjid, tanpa keluar masjid. Itu menunjukkan betapa Ramadannya Rasulullah betul-betul punya kualitas daya dobrak yang luar biasa, bahkan dalam aktivitas perjuangannya. Mari kita urut satu persatu. Di dalam Al-Quran tentang kewajiban Ramadan sering diulang-ulang oleh para da'i, ya, para ulama, para guru-guru ngaji kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tempat ini bukan untuk menjelaskan tentang mana ayat ini, tapi setidaknya dari ayat inilah kita akan berangkat bagaimana Ramadan pertama kali dirasakan oleh Nabi dan bagaimana atmosfernya Nabi ketika berjumpa dengan Ramadan pertama kali. Ayat ini turun itu di penghujung bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sehingga kalau secara urutan Ramadannya Rasulullah SAW itu terjadi paling banyak itu adalah di tahun ketiga Hijriah. Ya.
Maka begitu Ramadan pertama datang, Nabi SAW, bahkan sebelum datang, Nabi SAW yang dilakukan Rasulullah, ini agar ada kesamaan antara Ramadan kita dengan Ramadannya Rasulullah, walaupun mungkin kita tidak bisa totalitas mengcopy paste Ramadannya Rasulullah, tapi setidaknya kita bisa mengambil inspirasi dan keteladanan dari Rasulullah SAW. Pertama, begitu Nabi SAW menjelang masuk Ramadan, Nabi selalu berdoa. Nah, kalau di Indonesia yang paling terkenal adalah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi yang ada dalam riwayat hadis justru adalah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nabi SAW menyampaikan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Ya Allah, kami mohon kepadamu, hadirkan kepada kami yumni wal iman, ketenangan dan keimanan yang kokoh. Nah, ini penting sekali. Mengapa Ramadan harus punya modal itu sebelum masuk? Karena berapa banyak orang mau masuk Ramadan tuh jiwanya gelisah, mungkin karena musibah, mungkin ada masalah-masalah yang menggurita dalam kehidupannya, mungkin ada beban masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Maka seorang yang masuk Ramadan harusnya dia pertama menghadirkan kebahagiaan dulu, ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Masa masuk Ramadan sedih, bagaimana ceritanya? Jadi titik koordinat perasaan kita saja sudah bermasalah. Ini belum mau mencontoh Rasulullah ya, belum ya. Tapi ini titik koordinat perasaan kita saja kadang-kadang masalah. Kan harusnya orang masuk Ramadan itu kan orang bergembira, orang itu senang hatinya. Tapi orang malah sedih. Makanya Nabi mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, hadirkan hilal bulan Ramadan ini dengan hati yang tenang dan iman yang kokoh. Wassalamati wal islam, dan keselamatan. Jangan sampai mau masuk Ramadan, ada musibah, ada bala bencana dan lain sebagainya, mintalah terus kepada Allah, karena doa itu kan gratis dan itu merupakan pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamati wal Islam, dan beri keselamatan kepada kami ya Allah sebelum masuk Ramadan ini, dan tanamkan di dalam hati kami, jiwa kami, pemikiran kami tentang agama Islam yang lebih baik. Rabbi wa rabbukallah, dan Rabbnya Ramadan dengan Rabb kami itu Allah. Jadi kita bukan menyembah Ramadan, tapi kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Majdi Abdul Wahhab mengatakan dalam Syarah Hisnul Muslim, beliau menyampaikan bahwa aman dan tenang itu agar kita tidak mendapati musibah begitu masuk Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah supaya hati kita ini tenang, tentram gitu. Jangan sampai masuk Ramadan mikirin harga cabai berapa kilo, masuk Ramadan mikirin anggaran untuk pulang kampung, THR dan sebagainya. Pikiran kita tuh kusut, kalut dalam urusan pekerjaan. Seharusnya masuk Ramadan itu bagaimana kita mentargetkan bacaan Al-Quran kita, tahajud kita, tarawih kita, puasa kita, akhlak kita harusnya semakin baik mestinya begitu. Setelah itu Nabi SAW biasanya ketika memasuki awal Ramadan, Nabi memulai dengan niat. Innama amalu binniyat, segala sesuatu itu diawali dari niat. Di dalam hadis Nabi SAW, hadis ini dari sahabat mulia Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ma min 'abdin yasummu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawmi wajhi an-nari 70 harifan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, adalah seorang berpuasa selama sehari karena Allah, kata Nabi, melainkan dengan puasanya itu satu hari Allah menjauhkan dia dari neraka sejauh 70 musim gugur, kata Nabi. Maka harus diniatkan bahwa kita puasa itu bukan karena sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi kita puasa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya harus benar. Jadi kalau mencontoh Nabi memulai dengan niat yang lurus, Baru setelah itu Rasulullah SAW biasanya kalau mau masuk Ramadan itu Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat awwalu min lailatir Ramadan, sufidatis sayatin wa maradatil jin wa ghuliqat abwabun nar, falam yuftah minha babun, wa futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha babun, wa nada'a munadiya baghil khair aqbil, wa ya baghi syarri aqsir." Masyaallah. Jadi Nabi berkhutbah itu. Jadi mau masuk Ramadan, Nabi sampaikan, qad ja'akum Ramadan syahrus siyam syahrul mubarakah. Itu Nabi sampaikan. Jadi ini maksudnya apa? Tujuannya adalah
setiap orang mau masuk Ramadan seharusnya mereka diingatkan bahwa bulan ini bulan penuh barokah. Jadi bulan penuh dengan kemuliaan, keistimewaan. Disampaikan. Supaya apa? Termotivasi bahwa kita mesti berbahagia dengan Ramadan ini, bukan sedih. Ya. Nanti kebalik kita kadang-kadang mau masuk Ramadan sedih, begitu Ramadan mau pergi meninggalkan kita, malah bahagianya minta ampun. Ekspresi bahagianya apa? Oh, THR turun di ujung Ramadan. Nah, ini kan berarti perasaan kita saja sudah bermasalah gitu loh. Perasaan kita saja sudah bermasalah. Harusnya kita bahagia, seneng. Makanya dulu di masa kekhalifahan Islam itu dulu kalau mau masuk Ramadan itu mereka biasanya kadang-kadang suka keluar dari rumah rame-rame sambil bahkan mengucapkan talbiyah. Bayangkan talbiyah kan harusnya untuk haji dan umroh saja. Mereka dulu di masa-masa khalifah itu mereka talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu mereka talbiyah itu. Nah, caranya macam-macam. Kalau di negeri kita kan diekspresikan macam-macam. Dan itu boleh, tidak bid'ah itu. Misalnya keliling pakai obor kampung-kampung ya untuk menunjukkan bahwa kita ini senang, bahagia. Itu penting sekali. Ya. Nabi menyampaikan berita gembira tentang Ramadan. Jadi orang beriman mulai saat ini harus mengkondisikan jiwanya senang, happy, bahagia kalau masuk Ramadan. Jangan sedih gitu ya. Saking sedihnya akhirnya dia janjian sama teman-temannya. Kebetulan dia komunitas ibu-ibu sosialita. Kita kumpul yuk sebelum Ramadan, ngapain? Acara makan-makan gitu. Makan-makan. Itu berarti kan menunjukkan berarti dia memang nggak bahagia, menganggap Ramadan itu beban gitu. Buktinya apa? Buktinya makan-makan. Nanti kalau Ramadan nggak bisa makan-makan katanya. Loh, kok itu berarti ekspresi bahagianya nggak ada itu. Ya. Baik. Selanjutnya, Nabi SAW menjelaskan tentang di dalam riwayat, misalnya Nabi SAW itu adalah orang yang paling menyegerakan ketika berbuka puasa. Ini kalau ngikutin Ramadannya Nabi ya. Jadi kalau masuk buka puasa, Nabi sudah bersiap-siap biasanya di depan makanan atau mungkin kalau ada makanan. Tapi kalau tidak ada, adanya kurma saja dengan air putih pun sudah selesai. Itu bagi Rasul sudah selesai ya. Biasanya Nabi menyegerakan sebagaimana hadis dalam kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar membawakan satu hadis wa an Sahli ibn Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadhalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitrah muttafaqun alaih. Jadi Nabi SAW menyampaikan manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Jadi bukan melambat-lambatkan. Jangan mentang-mentang saya mau kuat, saya mau gagah gitu. Udahlah nanti bukanya ajan Isya gitu. Nah, ini berarti tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka pasti Ramadannya bermasalah. Kadang-kadang misalnya begini, sebelum berbuka puasa dia tidak bahagia. Padahal kata Nabi SAW, kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada dua. Ya. Satu ketika mau berbuka, yang kedua ketika dia melihat wajah Allah. Itu dua tuh. Gitu. Jadi harusnya begitu mau berbuka dia mulai senang, mulai bahagia gitu ya. Kenapa? Karena begitu menjelang berbuka, kenapa dia harus berbahagia? Karena memang itu saat dimana waktu paling mustajab untuk berdoa. Nah, artinya kalau orang doanya diijabah kan pasti bahagia mestinya gitu. Tapi kalau ternyata tidak bahagia berarti ada yang masalah dengan puasa kita. Kemudian selain menyegerakan berbuka, Nabi juga memperlambat jam sahur. Nah, Nabi memperlambat jam sahur. Ini jangan kebalik nih, sahurnya duluan, bukanya belakangan. Nah, ini kebalik berarti. Kadang-kadang sahurnya ngikutin jadwal bola lagi ya kan. Menonton bola jam 1, sahur jam 1. Begitu jam 8 pagi udah ngeleprek ke ayam sayur urusannya. Gitu. Akhirnya yang disalahkan siapa? Syariat puasanya. Padahal cara kita menempatkan puasanya tidak seperti Nabi ini sudah masalah. Gitu. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Qultu Rasulullah SAW, kam bainal adzan was sahrin, kata ya. Kami pernah sahur bersama Rasulullah SAW melaksanakan salat. Anas bin Malik berkata, aku bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara azan dan sahur? Dia menjawab, qadru khamsini ayah, ya, atau dia menjawab seperti lama membaca 50 ayat. Jadi nggak pakai menit ya. Kalau dulu kan belum ada jam, jadi pakainya 50 ayat dibaca. Ayatnya pun yang pendek-pendek gitu ya, bukan ayat panjang-panjang ya, mungkin sekitar 20 menit lah jaraknya.
Nah, itu waktu yang pas untuk sahur, karena di balik itu ada kemuliaan. Kemudian selain itu, Nabi SAW juga berinteraksi dengan Al-Quran itu lebih berkali-kali lipat begitu masuk Ramadan. Gitu. Bahkan Nabi langsung dibimbing oleh malaikat Jibril untuk tilawah. Bukan hanya membaca, tapi tilawah. Tilawah itu artinya membaca yang memahami, memaknai ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi harusnya begitu. Level orang beriman, kalau tahun lalu kita cuma menghatam Quran, tahun ini mestinya kita tilawatil Quran. Lebih kepada memahami makna dalam Al-Quran. Setelah itu kemudian Nabi rajin bersedekah. Ya, bahkan dalam riwayat Nabi SAW menyampaikan adalah orang yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi ketika masuk Ramadan, seperti angin yang berhembus. Ya. Maka mudah-mudahan upaya-upaya mujahadah kita, sungguh-sungguh kita untuk meniru Nabi ketika berpuasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan itu menjadi cara Allah untuk menunjukkan jiwa kita agar menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah, dan kita mendapatkan hasil yang istimewa dengan Ramadan kita pada tahun ini. Allahu a'lam bishawab, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.